dahulu. Cukup di dalam hati saja ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Ibu akan absen kalian dulu ya. Mbak Ala, Hadir Bu. Mbak Irna, Hadir. Mbak Zalfa, Hadir. Mas Tanan, Hadir Bu. Mas Hasan, Hadir Bu. Mbak Risma, Hadir. Mbak Nadia. Hadir. Alhamdulillah, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang ini lagi musim hujan. Kalian harus jaga kesehatan biar tidak terkena flu ataupun batuk. Ada yang tahu nggak nih, kita hari ini mau bahas tentang apa? Belum tahu. Ya, hari ini kita mau bahas tentang mukjizat Nabiku ya. Sebelumnya pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada pengertian mukjizat, yang kedua syarat-syarat mukjizat, dan yang ketiga ada macam-macam mukjizat. Yang pertama pengertian mukjizat. Ada yang tahu mukjizat itu apa? Gimana? Ya, bagus sekali Mas Hasan. Sebelum itu, mukjizat itu berasal dari isim fa'il yaitu ajaza. Sebelumnya itu mukjizat itu berasal dari isim fa'il yaitu ajaza, yujizu, dan ijazun. Dengan mudzakkar muannasnya yaitu yujazun dan yujizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan. Dalam penggunaannya, kata mukjizat itu berarti sesuatu yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, pada orang-orang pilihan. Fungsinya apa sih diturunkannya mukjizat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan nih anak-anak? Untuk membedakan antara utusan Allah dengan manusia. Ya, betul sekali. Tujuannya itu sebagai bukti kebenaran dan pengakuan dan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul. Selain itu juga untuk mampu mengalahkan dan melawan orang-orang kafir yang tidak mengakui kebenaran atas Nabi dan Rasul itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, materi yang kedua itu ada syarat-syarat mukjizat. Sesuatu dikatakan sebagai mukjizat itu harus mencakup 5 hal. Yang pertama itu, mukjizat itu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat itu sesuatu yang yang kedua itu mukjizat adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam atau tidak sesuai dengan kebiasaan umat manusia. Misalnya saja, contohnya pada zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa itu zaman kejayaan kedokteran. Kemudian Nabi Isa itu mukjizatnya adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, juga mampu menyembuhkan orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia biasa atau oleh dokter yang paling ahli dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu harus ada seorang saksi atau seseorang yang mengetahui bahwa nabi tersebut itu membawa risalah kebenaran yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum. Dan yang terakhir itu tidak ada satu orang pun bahkan jin yang mampu mengalahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat. Mukjizat itu dibagi menjadi 2. Yang
hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi, apa yang kalian ketahui tentang mukjizat hissi? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Belum. Jadi mukjizat hissi itu biasa disebut dengan mukjizat kasat mata atau mukjizat yang bisa dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat hissi itu diperuntukkan kepada manusia biasa. Manusia biasa misalnya bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diraba oleh tangan, dicium oleh hidung, begitu, dan dirasa oleh lidah. Mukjizat hissi itu diperuntukkan kepada manusia biasa dan juga mukjizat ini hanya ada pada zaman tertentu ya. Terus yang kedua ada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ini berarti mukjizat yang berlawanan dengan mukjizat hissi. Kalau tadi kan mukjizat hissi ada mukjizat yang bisa dicapai oleh panca indera. Kalau mukjizat maknawi itu hanya diberikan kepada seseorang yang mampu menggapainya dengan cara akli atau kecerdasan, intelektual, dan mata batin. Contohnya itu ketika Nabi Muhammad menerima mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Perbedaannya dari mukjizat hissi dan maknawi itu, kalau mukjizat hissi terbatas oleh ruang dan waktu dan terjadi pada zaman tertentu. Kalau mukjizat maknawi itu bersifat universal dan abadi yang diberikan kepada umat manusia bahkan sampai akhir zaman. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk kalian untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Coba Mbak Nadia, perbedaan mukjizat hissi dan maknawi. Baik Bu, kalau mukjizat hissi itu yang bisa dilihat oleh mata, sedangkan yang maknawi itu yang tidak bisa terlihat. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, ya, tugas individu berupa meresum mukjizat dari Nabi dan Rasul. Kemudian dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat muslim ya harus meyakini bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi dan dikaruniakan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam